Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Arsya dengan NPM 234111034 dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses terstruktur yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan potensi peristiwa atau kondisi yang tidak pasti. Risiko yang dapat berdampak kepada tujuan organisasi. Tujuannya bukan untuk menghilangkan semua risiko, melainkan untuk mengelolanya secara efektif agar potensi kerugian diminimalkan dan peluang dimaksimalkan. Mengapa manajemen risiko penting? Manajemen risiko yang efektif menawarkan berbagai manfaat penting bagi organisasi. Perlindungan aset dan nilai, membantu melindungi aset fisik, finansial, intelektual, dan reputasi perusahaan dari ancaman yang dapat merusak atau menghancurkannya. Pengambilan keputusan lebih baik. Dengan pemahaman yang jelas tentang risiko, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis, menimbang potensi imbalan terhadap potensi risiko. Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Adanya kerangka manajemen risiko yang solid meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, karyawan, dan regulator, menunjukkan bahwa organisasi dikelola dengan hati-hati. Kepatuhan regulasi. Banyak industri yang memiliki peraturan ketat terkait manajemen risiko. Membangun sistem yang efektif membantu organisasi mematuhi persyaratan hukum dan menghindari denda atau sanksi. Keberlanjutan operasional, mengidentifikasi risiko gangguan operasional dan menyiapkan rencana mitigasi, memastikan organisasi dapat terus beroperasi meskipun menghadapi tantangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen risiko efektif. Pertama, terintegrasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari semua proses bisnis, bukan hanya fungsi terpisah, sistematis, dan terstruktur. Pendekatan yang konsisten dan terorganisir memastikan semua risiko ditangani dengan cara yang sama. Selanjutnya, disesuaikan. Kerangka kerja manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan spesifik organisasi. Selanjutnya, inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses identifikasi dan penilaian risiko. Selanjutnya, dinamis. Proses harus adaptif dan responsif terhadap perubahan, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Keputusan harus dibuat berdasarkan data dan analisis yang relevan. Selanjutnya, integrasi manajemen risiko dengan pengambilan keputusan strategis. Manajemen risiko tidak boleh menjadi fungsi yang terisolasi. Sebaliknya, ia harus terintegrasi penuh ke dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis di organisasi. Pertama, pendekatan atau risk-informed decision making. Risiko harus dipertimbangkan secara proaktif pada setiap tahap perencanaan strategis, mulai dari pengembangan produk baru, ekspansi pasar, hingga merger dan akuisisi. Kedua, manajemen risiko enterprise atau ERM. Kerangka kerja holistik yang mengelola risiko di seluruh organisasi, bukan hanya di departemen tertentu. ERM bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam strategi, perencanaan, dan operasional seluruh unit bisnis, memberikan pandangan risiko yang komprehensif kepada manajemen puncak. Kesimpulannya, manajemen risiko adalah fondasi penting bagi setiap organisasi. Ini adalah proses proaktif yang mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi ancaman, membantu kita mengantisipasi dan memitigasi masalah sebelum terjadi. Dengan melindungi aset dan membuat keputusan cerdas, manajemen risiko memastikan stabilitas
dan keberlanjutan bisnis. Lebih dari itu, ia membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi, didukung oleh teknologi dan kesadaran akan risiko-risiko baru yang terus muncul. Pada intinya, manajemen risiko adalah tentang mengubah ketidakpastian menjadi kekuatan, memungkinkan organisasi menavigasi kompleksitas dengan percaya diri dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.